1. Wuli meninggalkan rumah. Bab 61. Wuli meninggalkan rumah. Kakek, apakah kamu benar-benar ingin Wuli ikut keluar juga? Pada saat ini, di keluarga Wu Hao mengumpulkan Wu Wangu dan istrinya dan bertanya dengan ekspresi sangat enggan. Namun Wu Hao mengangguk dengan tegas selalu menjelaskan. Wuli, seperti Yifen dan Yi, keduanya adalah putra takdir. Yang disebut putra takdir perlu mengalami pasang surut untuk tumbuh dewasa. Tetap tinggal di keluarga Wu hanya akan menghambat pertumbuhan mereka. Jangan khawatir, mereka punya takdir khusus dan akan baik-baik saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakek mereka, Wu Wangu dan istrinya Yu Yiran hanya bisa menganggukkan kepala dan setuju. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Wuli pergi seperti ini. Mari kita tingkatkan akar spiritualnya ke akar spiritual kelas tinggi terlebih dahulu. Wu Hao memikirkan sesuatu dan berbicara. Lagi pula, Wuli adalah putra takdir, artinya jika dia meningkatkan akar spiritual Wuli ke akar spiritual tingkat tinggi, sistem akan memberikan umpan balik kepadanya 1 juta akar spiritual tingkat menengah dan akar spiritual tingkat tinggi. Mendengar ini, Wu Wangu mengangguk dan kemudian setuju. Aku tahu, kakek. Tak lama kemudian, Wu Wangu setuju setelah mendengar kata-kata itu, dan segera memulai rencana peningkatan akar spiritual untuk Yu Wuli. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah berinvestasi pada middle grade spiritual roots, keturunan dari Son of Destiny. 1 juta middle grade spiritual roots telah diberikan kembali kepada tuan rumah. Tuan rumah dapat menyumbangkannya kepada target yang membutuhkan. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah berinvestasi dalam akar spiritual kelas tinggi, keturunan putra takdir. 1 juta akar spiritual kelas tinggi telah diberikan kembali kepada tuan rumah. Tuan rumah dapat menyumbangkannya kepada target yang membutuhkan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam bulan ini, dengan bantuan Wu Wangu dan yang lainnya, akar spiritual kelas rendah Wuli berhasil dipromosikan menjadi akar spiritual kelas tinggi. Adapun untuk dipromosikan ke akar spiritual teratas, tidak ada cara untuk melakukannya dengan fondasi keluarga Wu saat ini. Meskipun keluarga Wu sekarang merupakan kekuatan terkaya di seluruh dunia surga yang mendalam. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, karena keterbatasan bakat Wuli sendiri, ia hanya berhasil menembus alam laut spiritual yang jauh lebih rendah daripada Wu Yifan dan Wu Yi. 10 tahun telah berlalu, Wuli telah tumbuh dewasa, dan sudah waktunya untuk meninggalkan keluarga Wu. Ayah, ibu, apakah aku benar-benar ingin pergi? Wuli menatap kedua orang tuanya yang juga menunjukkan ekspresi enggan, lalu bertanya sambil tersenyum kecut. Wu Wangu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menegang. Anakku, itu adalah hal-hal yang harus kamu alami. Hanya setelah mengalami hal-hal itu, kamu dapat menjadi seorang kultivator abadi sejati. Selain itu, dunia langit yang mendalam begitu besar, dan komunikasi sekarang begitu mudah, sangat mudah untuk menghubungi kamu. Setelah mendengar ini, Wuli tidak ragu lagi dan berbalik dengan tegas dan berjalan menuju luar rumah Wu. Akan tetapi, ketika dia hendak mencapai suatu area yang tidak dapat dilihat Wu Wangu dan yang lainnya, dia berbalik dan menatap Wu Wangu dan yang lainnya, lalu melambaikan tangan dengan keras. Dia melambaikan tangan, lalu berbalik dan pergi. Adapun Wu Hao, dia berdiri di puncak gunung keluarga Wu dan menyaksikan Wuli pergi. Sukya Oran juga menemani Wu Hao, menatap Wuli dengan mata penuh keengganan. Lagi pula, Wuli dibesarkan oleh Sukya Oran, jadi tidak benar jika dikatakan hubungan mereka tidak dalam, melainkan itu adalah keputusan suaminya, jadi Sukya Oran hanya bisa menyetujuinya meskipun dia enggan melepaskannya. Dalam 10 tahun terakhir, Sukya Oran juga telah berhasil menembus alam Raja Suci. Adapun Wu Hao, ia juga telah berhasil dipromosikan menjadi Dewa Emas, dengan rentang hidup puluhan juta tahun. Lagi pula, sekarang dengan umpan balik 1 juta kali lebih banyak dari ketiga putra takdir, ditambah umpan balik kumulatif dari ratusan anggota keluarga Wu
Wu Hao tanpa sadar akan menerobos hingga batasnya bahkan jika dia tidak menginginkannya. Suamiku, jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Su Qiaoran menatap Wu Hao. Dilihat dari perilaku Wu Hao selama ini, Su Qiaoran kurang lebih dapat mengetahui bahwa Wu Hao sedang merencanakan sesuatu. Wu Hao menggelengkan kepalanya, lalu menatap Su Qiaoran dan berbicara. Saya berencana membentuk pasukan Kaisar Agung. Mendengar perkataan Wu Hao, Su Qiaoran tidak dapat mempercayainya. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Nadanya penuh keraguan dan keterkejutan. Suamiku, apa yang kau bilang ingin kau bentuk? Kaisar Agung Legiun, ada apa? Wu Hao sedikit bingung dan berbicara lagi. Sekarang Su Qiaoran akhirnya mendengarnya dengan jelas, dan dia bahkan lebih terkejut dan berkata, Suamiku, apakah kamu yakin tidak bercanda? Itu adalah Kaisar Agung. Sebagai penduduk asli dunia surga mendalam dan seorang semisanto di tanah suci 10.000 bunga, Su Qiaoran secara alami mengetahui bahwa tidak ada Kaisar Agung di dunia surga mendalam saat ini. Dengan kata lain, jika seseorang berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung, maka dia dapat menguasai seluruh dunia surga yang mendalam. Kecuali 4 tanah suci bergabung, mereka tidak akan pernah bisa menandingi Kaisar Agung. Wu Hao tersenyum, secara misterius mengeluarkan pil Kaisar Darah dari cincin penyimpanan, dan kemudian menjelaskan. Dalam keadaan normal, aku pasti tidak berani berbicara tentang pembentukan Legiun Kaisar Agung, tetapi kamu dapat merasakan ramuan ini sebelum membicarakannya. Faktanya, ketika Wu Hao mengeluarkan pil Kaisar Darah, Su Qiaoran sangat menyadari kekuatan mengerikan yang ada di dalam pil ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika diberikan kepadanya, dia pasti akan mampu menerobos ke tingkat Kaisar Agung. Seolah tahu apa yang dipikirkan Su Qiaoran, Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun ramuan ini dapat membantu orang biasa untuk menerobos ke alam Kaisar Agung dalam waktu singkat, namun ramuan ini akan berdampak besar pada praktik para penelan di masa mendatang, yang berarti bahwa jalan di depan hampir tertutup. Mendengar ini, Su Qiaoran ingin menelan ramuan itu, tetapi segera teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, suamiku, dari mana kamu mendapatkan ramuan ini? Wu Hao mengangkat alisnya dan kemudian bertanya. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi ketika kita kembali bersama 11 tahun yang lalu? Mendengar ini, Su Qiaoran juga teringat kejadian itu dan mengangguk. Wu Hao segera berkata, Ramuan ini ditinggalkan oleh Demonic Cultivator yang menyerang suatu kelompok. Saya baru saja mendapatkan ramuan itu dan sedikit meningkatkannya berdasarkan ramuan itu. Dan sekarang, aku punya sekitar 100 pil Kaisar Darah di tanganku. Mendengar Wu Hao ternyata punya begitu banyak pil Kaisar Darah di tangannya, Su Qiaoran tak kuasa menahan diri untuk tidak membeku di tempat, namun tak lama kemudian matanya dipenuhi rasa gembira. Lagi pula, ini berarti mereka dapat membesarkan 100 ahli tingkat Kaisar Agung untuk keluarga Wu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seorang Kaisar Agung dapat menjadikan keluarga Wu sebagai penguasa sejati alam surga mendalam. Jika ada 100 Kaisar Agung, seluruh alam surga mendalam akan bernama Wu mulai hari ini. Namun, yang tidak diketahui Su Qiaoran adalah bahwa Wu Hao sebenarnya memiliki lebih dari 100 pil Kaisar Darah di tangannya, tetapi jumlahnya mencapai 1 juta. Alasan mengapa dia mengeluarkan semuanya hanyalah untuk menghindari inflasi. Bagaimanapun, Kaisar Agung sekarang langka di alam langit yang mendalam. Jika tiba-tiba ada lebih banyak Kaisar Agung, itu tidak akan ada gunanya. Mengenai apakah Kaisar Agung dapat dikendalikan atau tidak, itu bukan bagian dari rencana Su Qiaoran. Dilihat dari pemahaman Su Qiaoran tentang Wu Hao tidak akan pernah menciptakannya kecuali dia cukup yakin. Gagasan tentang pasukan Kaisar Agung. Berpikir bahwa kekuatan Wu Hao sekarang mungkin akan menembus Kaisar Agung, Su Qiaoran tidak dapat menahan rasa frustrasinya. Tampaknya dia perlu bekerja lebih keras. Bagaimana jika suatu hari suaminya tidak suka bahwa kekuatannya terlalu rendah? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja,
Wu Hao tidak menyangka bahwa Su Qiaoran memiliki begitu banyak pikiran di benaknya. Saat ini, Wu Hao sedang memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap pasukan Kaisar Agung. Karena pil Kaisar Darah dapat menembus orang biasa hingga menjadi Kaisar Agung, maka Wu Hao tentu saja tidak akan memilih orang dengan akar spiritual untuk menggunakan pil Kaisar Darah. Lagi pula, bagaimana jika seseorang membalas kebaikan di masa depan dan mengatakan bahwa Wu Hao telah memotong jalannya? Apa yang harus dilakukan? Selain itu, poin terpenting adalah Anda harus loyal kepada diri sendiri. Iki dan penampilan adalah hal sekunder. Hanya mereka yang loyal kepada diri sendiri yang layak untuk dibina. Bab 62. Wu Yifan yang dikelilingi bunga persik. Bab 62. Wu Yifan yang dikelilingi bunga persik bertemu utusan sekte jiwa darah lagi. Kakak, sudah kubilang aku tidak bermaksud begitu. Kenapa kau ngotot menangkapku dan tidak membiarkanku pergi? Pada saat ini, di wilayah utara dunia surga mendalam, Wu Yifan menatap wanita berpakaian putih yang mengejarnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sudah terlambat untuk meratapi utusan sekte jiwa darah. Sekarang orang yang mengejar Wu Yifan adalah orang suci dari tanah suci Rousui. Dia dikatakan sebagai bakat tak tertanding yang hanya dapat dilihat dalam 1.000.000 tahun di tanah suci Rousui, orang suci Lin Zixin. Saat ini, Lin Zixin telah mencapai puncak tertinggi di usianya yang baru 500 tahun. Dia dikenal sebagai orang yang paling mungkin mencapai Kaisar Agung di seluruh tanah suci air lunak dalam 1.000.000 tahun terakhir. Karena Lin Zixin pernah diintip di kamar mandi oleh Wu Yifan sebelumnya, hatinya tidak stabil dan dia tidak dapat menembus ke tingkat Kaisar Semu. Jadi setelah mengetahui bahwa Wu Yifan telah melarikan diri, Lin Zixin juga mengajukan petisi kepada Lin Shuirou untuk keluar dan memburu Wu Yifan sendiri. Selama Wu Yifan tidak mati, dia, Lin Zixin, tidak akan mampu menerobos ke tahap kuasi Kaisar, maka dari itu setelah mengetahui hal ini, Lin Shuirou pun menyatakan persetujuannya dan memberikan banyak cara kepada Lin Zixin untuk mencegah Lin Zixin menderita kekalahan di tangan Wu Yifan. Keadaan Wu Yifan saat ini hanya di puncak Raja Suci. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh suci kuno untuk menjaga jarak dekat dari Lin Zixin. Meskipun dia tidak akan disusul oleh Lin Zixin, akan sangat sulit untuk menyingkirkan Lin Zixin untuk sementara waktu. Tidak, aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menembus alam tertinggi jika aku terpengaruh olehnya. Wu Yifan awalnya berencana untuk menerobos ke tingkat tertinggi, tetapi dia tidak dapat menerobos ke tingkat tertinggi karena dia menjadi sasaran Lin Zixin. Bagaimanapun, untuk mencapai level supreme dibutuhkan lingkungan yang sangat aman. Jika tidak, setelah terpengaruh, hal itu dapat dengan mudah mengarah pada obsesi. Berpikir tentang cara menyingkirkan kejaran Lin Zixin, Wu Yifan juga mengamati segala sesuatu di sekitarnya, mencari kemungkinan untuk menyingkirkan Lin Zixin. Namun, Lin Zixin tetaplah seorang pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, dan karena fondasinya yang kuat dan persenjataannya yang canggih, bahkan beberapa kaisar semu yang lebih lemah pun mungkin tidak akan mampu mengalahkan Lin Zixin. Seiring berjalannya waktu tanpa disadari, Wu Yifan dan Lin Zixin juga datang ke wilayah barat secara diam-diam. Pada saat yang sama, dalam kekuatan tertentu di wilayah barat, di mana-mana terdapat anggota tubuh yang patah dan mayat, dan darah orang yang tak terhitung jumlahnya mengalir di tanah, menyatu menjadi sungai darah merah yang sangat terang. Sial, berani sekali kau melakukan sesuatu seperti memusnahkan sekte itu. Apa kau tidak takut 4 tanah suci akan melenyapkan penggarap iblismu lagi? Seorang pria parubaya mengenakan baju besi emas, memegang pedang patah di satu tangan dan meletakkannya di tanah. Dia menatap sosok berjubah berwarna darah di depannya dengan ekspresi yang sangat marah. Wu Yifanlah yang sebelumnya turun tangan untuk menghancurkan alkimia Kaisar Darah di wilayah tengah. Utusan gerbang jiwa darah yang membuat rencana. Setelah rencana itu gagal, utusan sekte jiwa darah datang ke wilayah barat. Lagi pula, jika tidak ada yang tak terduga terjadi,
seluruh wilayah tengah akan meluncurkan rencana untuk menyerang penggarap iblis. Faktanya, seperti yang diharapkan utusan sekte jiwa darah, tidak lama setelah dia meninggalkan wilayah tengah, semua kaisar semu di seluruh wilayah tengah keluar dengan kekuatan penuh, berusaha menemukannya. Meskipun dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di alam yang sama yang menjadi lawannya, tetapi itu tanpa campur tangan dari level Saint Lord. Dalam hal itu, jika jejaknya terungkap, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi keempat Saint Lord. Bergabunglah. Tidak lama setelah tiba di wilayah barat, dia tidak bisa tidak menemukan kekuatan Sabatas, menghancurkannya, dan kemudian menggunakan darah seluruh kekuatan untuk memurnikan pil kaisar darah. Namun, jelas bahwa dia gagal. Sedikit energi darah ini hanya bisa membawa kekuatannya sedikit lebih dekat ke Kaisar Agung yang sebenarnya, dan sisanya tidak berguna. Bagaimanapun, pil Kaisar darah membutuhkan pengenalan obat dari puncak Kaisar Semu, 5 Kaisar Semu tahap akhir, dan fisik khusus untuk menyempurnakannya. Kekuatan yang dihancurkannya jelas tidak memenuhi persyaratan. Bising! Utusan Sekte Jiwa Darah mengerutkan kening, lalu menampar pembangkit tenaga listrik tahap akhir kuasi kaisar itu hingga mati. Setelah membunuh kaisar kuasi tahap akhir yang kuat, utusan sekte jiwa darah berbalik dan bersiap untuk pergi. Demi rencana besar sekte jiwa darah, ia harus menerobos ke kaisar agung sesegera mungkin. Tetapi ketika utusan sekte jiwa darah hendak pergi, dia merasakan sesuatu dan matanya berbinar. Ada 2 orang lagi yang memiliki fisik istimewa. Memikirkan hal ini, utusan sekte jiwa darah tidak lagi ragu-ragu dan menghilang. Wu Yifan di sisi lain masih berpikir tentang cara menyingkirkan Lin Zixin, dan Lin Zixin juga berpikir untuk segera membunuh Wu Yifan, sang murid, dan kemudian menerobos ke tahap kuasi kaisar. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuh Wu Yifan berdiri dengan perasaan merinding, seolah-olah dirinya menjadi sasaran suatu teror besar, dan tanpa sadar dia meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tinju Kaisar Surgawi. Saat tinju Wu Yifan jatuh, sosok utusan gerbang jiwa darah muncul di depan. Harus dikatakan bahwa kesadaran bertarung Wu Yifan yang mengerikan begitu mengerikan sehingga dia bahkan dapat memprediksi kemunculan utusan gerbang jiwa darah selangkah lebih maju. Utusan sekte jiwa darah tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi setelah bereaksi, dia malah menjadi lebih bersemangat. Kekuatan Wu Yifan yang lebih kuat akan lebih menguntungkan baginya untuk menerobos ke Kaisar Agung. Sedangkan untuk pukulan penuh Wu Yifan, itu sama sekali tidak penting bagi utusan sekte jiwa darah. Harus dikatakan bahwa latar belakang Wu Yifan memang sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang raja suci, dengan tubuhnya yang kuat dan keterampilan yang mengerikan, bahkan seorang kaisar semu tahap awal yang normal tidak dapat menghentikannya dengan pukulan penuh. Namun utusan sekte jiwa darah di depannya berada di puncak kaisar semu, jadi dia hanya menghembuskan napas dan langsung memblokir pukulan Wu Yifan. Apa? Pupil mata Wu Yifan mengecil tajam. Dia tidak menyangka bahwa pukulan sekuat tenaga yang dibanggakannya itu dapat dihalangi dengan mudah oleh utusan sekte jiwa darah. Segera setelah itu, utusan sekte jiwa darah mengulurkan tangannya dan menjentikannya dengan lembut. Dalam sekejap, Wu Yifan merasakan gelombang teror besar datang ke arahnya. Detik berikutnya, tubuhnya hampir bereaksi sebelum kesadarannya, dan beberapa perisai spiritual muncul di depan Wu Yifan. Tetapi di mata pembangkit tenaga puncak kuasi kaisar, semua ini sia-sia. Perisai spiritual 99 lapis yang dikerahkan Wu Yifan dalam sekejap tidak dapat digunakan lagi saat bersentuhan dengan energi spiritual yang ditembakkan oleh utusan sekte jiwa darah dengan jentikan jarinya. Seperti peluru yang menembaki tau, itu tidak bisa dihentikan bahkan sedetik pun. Hanya dalam satu tarikan napas, serangan utusan sekte jiwa darah datang di depan Wu Yifan. Wu Yifan hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya Wu Yifan begitu putus asa. Bahkan ketika dia menghadapi 3 raja suci di alam suci, dia berhasil melarikan diri. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk melarikan diri.
Tetapi pada saat ini, sosok cantik muncul di depan Wu Yifan. Bab 63, Secercah harapan di situasi putus asa. Bab 63, ada secercah harapan di situasi putus asa. Oh, aku tidak menyangka kau akan mengambil tindakan. Melihat Lin Zixin muncul di depan Wu Yifan dan membantu Wu Yifan menangkis serangan itu, utusan sekte jiwa darah tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut di wajahnya. Lagi pula, tadi dia melihat Lin Zixin masih mengejar Wu Yifan, dan dia tidak cocok dengan Wu Yifan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berdiri dan membantu Wu Yifan memblokir pukulan ini. Tentu saja, pukulan ini tidak menggunakan banyak kekuatan karena utusan sekte jiwa darah ingin melukai Wu Yifan dengan serius tanpa membunuhnya. Kalau tidak, jika utusan sekte jiwa darah lebih serius, Wu Yifan mungkin sudah lama meninggal. Wu Hao, apakah kamu serius? Tentu saja, yang tidak diketahui semua orang yang hadir adalah bahwa Wu Hao telah meninggalkan banyak cara untuk melindungi Wu Yifan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pukulan itu benar-benar dapat membunuh Wu Yifan. Jika tidak, itu tidak akan dipicu. Lagi pula, tidak masalah jika putra takdir selalu berbuat curang, ia akan selalu harus menanggung beberapa kemunduran. Hai MPH, kami para biksu yang saleh, berbeda dari kalian para biksu dao iblis. Jika kami terus bertengkar satu sama lain dalam situasi ini, bukankah kalian para biksu dao iblis akan tertawa? Aura yang amat kuat meletus dari tubuh Lin Zixin, tetapi di mata utusan sekte jiwa darah di seberangnya, aura itu masih belum sebanding. Lin Zixin, sebagai orang suci yang paling mungkin menerobos ke Kaisar Agung di seluruh tanah suci Chorou Shui selama jutaan tahun, secara alami memiliki fisik khusus, dan fisik khusus Lin Zixin adalah tubuh suci Suanyin yang legendaris. Konon setelah berlatih kultivasi ganda dengan seorang pria, kedua belah pihak memiliki fisik yang kuat yang dapat memperoleh banyak manfaat. Tentu saja, kecepatan kultivasi Lin Zixin jauh lebih cepat daripada orang normal tanpa kehilangan keperawanannya. Menarik, tapi bagiku tidak ada perbedaan antara 1 dan 2. Sebaiknya aku mengalahkanmu secepatnya untuk menghindari masalah lebih lanjut. Utusan Chu Suehunmen menggelengkan kepalanya, dan detik berikutnya dia tiba-tiba menyerang Lin Zixin dan Wu Yifan. Di saat kritis hidup dan mati, Lin Zixin dan Wu Yifan tidak peduli lagi. Yang terpenting saat ini adalah bertahan dari tangan utusan sekte jiwa darah. Tunggulah selama 1 jam. Aku sudah memberitahu Tuan Suci. Butuh waktu 1 jam bagi Tuan Suci untuk tiba. Lin Zixin dan Wu Yifan menyampaikan bahwa selama mereka dapat bertahan selama 1 jam di tangan utusan sekte jiwa darah, mereka akan selamat. Setelah mendengar transmisi suara Lin Zixin, Wu Yifan tidak dapat menahan senyum kecut di wajahnya. Tunggu selama 1 jam? Apakah Lin Zixin bercanda? Utusan sekte jiwa darah di depannya berada di puncak Kaisar Semu. Bisakah mereka berdua, yang hampir tidak bisa mengalahkan Kaisar Semu tingkat menengah, benar-benar bertahan selama 1 jam? Namun kini mereka hanya bisa bertahan meski mereka tidak bisa bertahan, atau menyebarkan momentum di sini agar kekuatan teratas di wilayah barat atau orang-orang dari Tanah Suci Guntur dapat mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan selama 1 jam. Namun, kali ini utusan sekte jiwa darah jelas telah mempelajari pelajaran dari kegagalan sebelumnya, dan telah menyiapkan formasi isolasi di sekelilingnya sebelum mengambil tindakan, sehingga pergerakan di sini tidak bisa ditularkan sama sekali. Aku akan menundanya, dan kau akan membantuku di samping. Wu Yifan melirik Lin Zixin, lalu dengan tegas melangkah maju ke arah utusan sekte jiwa darah. Sekalipun Lin Zixin ingin menghentikannya, sudah terlambat. Melihat Wu Yifan berlari ke arahnya, ekspresi jijik terpancar di wajah utusan sekte jiwa darah. Dia hanya berada di puncak Sand King, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan darinya. Melihat Wu Yifan meninjunya dengan sekuat tenaga, utusan sekte jiwa darah juga meninjunya. Dia ingin Wu Yifan tahu bahwa seekor semut harus memiliki kesadaran seekor semut. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya karena dia hanya ingin membuatnya tetap hidup
untuk memurnikan Kaisar Darah. Namun, tepat saat tinju utusan gerbang jiwa darah itu bertabrakan dengan tinju Wu Yifan, sebuah kekuatan mengerikan memancar dari tubuh Wu Yifan, membuat wajah utusan gerbang jiwa darah itu penuh dengan keterkejutan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terlempar mundur beberapa langkah oleh pukulan Wu Yifan. Melihat kejadian ini, Lin Zixin sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa Wu Yifan ternyata memiliki kecanggungan tersembunyi. Bagaimana mungkin? Bukankah kau hanya seorang Shen King Puncak? Saat utusan sekte jiwa darah selesai berbicara, Wu Yifan menerobos kemacetan, dan aura di tubuhnya langsung menembus puncak alam suci dan melangkah ke alam tertinggi. Dan setelah menerobos ke alam tertinggi, aura Wu Yifan tidak berhenti sama sekali dan masih terus meningkat. Jangka menengah tertinggi, tahap akhir, puncak. Baru setelah mencapai puncak supreme barulah dia perlahan berhenti. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Wu Yifan memandang utusan sekte jiwa darah di depannya. Semangat juangnya meningkat dengan mantap. Detik berikutnya, dia mengambil inisiatif untuk membunuh utusan sekte jiwa darah. Dengan tingkat kekuatannya yang mencapai puncak tertinggi dan tubuh fisiknya yang tak terkalahkan, Wu Yifan meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan kerja sama yang sangat diam-diam dari Lin Zixin di sampingnya, mereka berdua benar-benar berhasil bertahan hidup untuk sementara waktu. Itu dapat membuat utusan sekte jiwa darah tidak dapat dikalahkan. Namun seiring berjalannya waktu, utusan sekte jiwa darah juga melihat beberapa petunjuk, yaitu aura di tubuh Wu Yifan terus melemah. Meskipun kecepatannya sangat lambat, itu memang melemah. Wah, sepertinya kau telah menggunakan semacam teknik terlarang untuk mendapatkan terobosan singkat ke puncak tertinggi, tapi sepertinya kau tidak akan bisa bertahan lama. Tebakan utusan gerbang jiwa darah ternyata benar. Dalam situasi ini, Wu Yifan hanya bisa mengejutkan utusan gerbang jiwa darah sejak awal, menerobos ke alam tertinggi pada saat bertarung dengan utusan gerbang jiwa darah, lalu merapal mantra terlarang sebagai ganti kesempatan untuk menerobos ke puncak alam tertinggi dalam waktu singkat. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan begitu lama, tetapi teknik terlarang memiliki konsekuensi, dan semakin lama waktunya, semakin besar kekuatannya, dan serangan baliknya akan sangat mengerikan. Namun sekarang Wu Yifan tidak bisa lagi mengurusi hal-hal seperti itu. Dia sudah tahu tujuan utusan sekte jiwa darah dari kakek buyutnya, dan dia mungkin bisa menebak bahwa utusan sekte jiwa darah di depannya ingin menangkapnya dan memurnikan Kaisar Darah. Dan Wu Yifan tidak ingin mati saat memurnikan pil Kaisar Darah. Dia lebih suka mati dalam pertempuran dengan penggarap iblis. Setelah mendengar apa yang dikatakan utusan sekte jiwa darah, Lin Zixin menatap Wu Yifan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tetapi dia juga tahu bahwa, kecuali metode ini, mereka tidak akan bisa bertahan sampai Lin Shuiro tiba. Sekarang saya hanya bisa berharap Lin Shuiro telah mendengar berita itu dan segera berangkat ke sana. Setelah Lin Shuiro mengetahui berita tentang Lin Zixin, dia tidak terlalu peduli dan bergegas menuju wilayah barat dengan senjata kaisar dari tanah suci Rousui. Dan sebelum berangkat, dia menyuruh Lei Wanyun untuk bergegas menemui Lin Zixin terlebih dahulu. Bagaimanapun, Lei Wanyun berada di wilayah barat. Dia pasti akan tiba di Lin Zixin sebelum dia. Dalam hal ini, Lin Zixin peluang untuk diselamatkan akan lebih besar. Penggarap iblis sialan, lebih baik kau berdoa agar putriku baik-baik saja. Kalau tidak, aku, Lin Shuiro, pasti akan membunuh semua penggarap iblis di dunia. Lin Shuiro berpikir dengan marah di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, kakinya tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya. Bab ke-64. Sialan! Berapa lama orang ini bisa bertahan? Utusan gerbang jiwa darah memandang Wu Yifan yang masih berjuang untuk mendukungnya, dan ekspresinya tidak bisa tidak terlihat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Wu Yifan saja bisa menahannya selama setengah jam. Jika Wu Yifan dan Lin Zixin tidak bisa dikalahkan lagi, masalah akan terjadi lagi. Wu Yifan, yang awalnya memiliki tubuh suci kuno, adalah target terbaik utusan gerbang jiwa darah. Bagaimanapun,
utusan gerbang jiwa darah tidak hanya dapat membantunya menerobos ke Kaisar Agung, tetapi juga membantu Putra Suci menerobos ke alam yang lebih kuat. Jika dia dapat membawa Wu Yifan kembali, Tuan Xingxi pasti akan memberinya hadiah yang baik. Namun, Wu Yifan tampaknya tidak dapat dibawa pergi. Memikirkan hal ini, utusan sekte jiwa darah tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lin Zixin yang membantu Wu Yifan di samping, dan detik berikutnya dia mulai membunuh Lin Zixin. Wu Yifan menyadari tujuan utusan sekte jiwa darah hampir pada saat dia menghilang. Ekspresinya berubah tak terkendali, dan dia menuju ke arah Lin Zixin. Saat ini, dia dan Lin Zixin bersatu padu. Jika sesuatu terjadi pada Lin Zixin, giliran dia berikutnya. Namun, kecepatan utusan gerbang jiwa darah terlalu cepat, dan Lin Zixin tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan bodoh, dan baru setelah Wu Yifan muncul di depannya, dia akhirnya bereaksi. Namun, hal itu tidak mengubah hasil akhirnya. Melihat hal ini, Wu Yifan hanya bisa menggertakkan giginya dan mendorong Lin Zixin menjauh. Menurut Wu Yifan, Lin Zixin datang untuk mengejarnya karena dia tidak sengaja melihat Lin Zixin sedang mandi. Jika dia tidak melihatnya, Lin Zixin tidak akan muncul di sini dan tidak akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada Lin Zixin karena dirinya sendiri, maka Wu Yifan tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Harga yang harus dibayar untuk melindungi Lin Zixin adalah Wu Yifan terkena serangan utusan Blood Soul Gate dan terlempar keluar. Lin Zixin akhirnya bereaksi dan bergegas ke belakang Wu Yifan untuk menangkap Wu Yifan, tetapi kekuatan yang mengerikan itu tetap saja membuat mereka berdua jatuh. Semua orang terlempar keluar dengan posisi terbalik. Oh, aku tidak menyangka akan seperti ini. Kalau begitu, ikutlah denganku. Mata utusan sekte jiwa darah berbinar, seolah dia tidak menyangka Wu Yifan akan berbuat sejauh itu untuk melindungi Lin Zixin. Melihat ini, utusan sekte jiwa darah tidak ragu lagi, dan berencana untuk membunuh Lin Zixin dan Wu Yifan dan membawa mereka pergi. Namun, pada saat ini, Lin Zixin menggertakkan giginya dan mengeluarkan jimat emas dari cincin penyimpanan. Setelah mentransfer kekuatannya ke jimat tersebut, dia dan Wu Yifan menghilang. Itu sebenarnya jimat tingkat 13. Wajah utusan sekte jiwa darah sedikit berubah. Dia jelas tidak menyangka Lin Zixin memiliki benda sebagus itu di tangannya. Kalian harus tahu bahwa benda semacam ini sangat kurang bahkan di Tanah Suci. Namun, dia segera memikirkan sesuatu. Wajah utusan sekte jiwa darah sedikit berubah, dan detik berikutnya, formasi besar yang telah dia dirikan hancur. Lin Shuiro dan Lei Wanyun muncul di langit. Setelah melihat utusan gerbang jiwa darah, wajah Lin Shuiro tidak bisa menahan amarah. Penggarap setan beraninya kau menyerang putriku, aku akan mati. Setelah tidak melihat putrinya, Lin Shuiro patah hati, berpikir bahwa putrinya mungkin telah mati di tangan kultivator iblis di depannya. Ketika utusan sekte jiwa darah melihat Lin Shuiruan dan Lei Wanyun, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Ia tak sebanding dengan satu penguasa suci, apalagi dua penguasa suci. Memikirkan hal ini, utusan sekte jiwa darah mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Awalnya, utusan sekte jiwa darah mengira Lin Shuiro tidak akan menyusul, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya pergi. Lin Shuiro mengejarnya tanpa ragu-ragu, diikuti oleh Lei Wanyun dari dekat. Pada saat ini, mata Lin Shuiro merah, dan dia sudah tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan putrinya, tetapi dia tidak menyadari bahwa aura putrinya masih ada sama sekali. Lei Wanyun adalah sahabat karib Lin Shuiro. Dia juga telah melihat Lin Zixin tumbuh dewasa, dan hubungannya secara alami sangat erat. Sekarang setelah sesuatu terjadi, dia tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, utusan sekte jiwa darah hanya bisa menyaksikan Lin Shuiro dan Lei Wanyun mengejarnya melintasi sebagian besar dunia langit yang mendalam. Akhirnya, setelah melihat utusan sekte jiwa darah memasuki lembah pemakaman dewa, Lei Wanyun menghentikan Lin Shuiro. Ingin mengejarnya. Berhentilah mengejar.
Lembah para dewa ada di depan. Sangat berbahaya bagi kita untuk masuk ke dalamnya. Lei Wanyun menghentikan Lin Shuiro dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Namun Lin Shuiro tiba-tiba pingsan dan menangis kesakitan. Lalu apa yang bisa kulakukan? Zixin adalah satu-satunya garis keturunanku. Sebagai ibunya, aku bahkan tidak bisa membalaskan dendamnya. Apakah aku masih layak menjadi ibunya? Lin Zixin bukan hanya satu-satunya garis keturunan Lin Shuiro, tetapi juga satu-satunya pikiran yang ditinggalkan pria itu untuknya. Sekarang setelah satu-satunya pikiran itu hilang, bagaimana mungkin dia tidak pingsan? Lei Wanyun terdiam, lalu berkata pelan setelah waktu yang lama. Di depan adalah lembah pemakaman dewa. Tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup jika dia masuk ke sana. Jangan khawatir, dia sudah mati. Lembah para dewa terkubur sangatlah berbahaya, dan terdapat banyak binatang buas setingkat Kaisar Agung, namun mereka seakan-akan dibatasi oleh sesuatu dan tidak dapat keluar dari lembah para dewa terkubur. Tentu saja, di dunia surga yang mendalam, juga ada kesempatan untuk menerobos Kaisar Agung dengan memasuki lembah para dewa yang terkubur, dan ada juga beberapa kaisar semu yang kuat yang dapat memasuki lembah para dewa yang terkubur. Namun tanpa kecuali, mereka akhirnya tidak muncul lagi, dan bahkan lampu jiwa pun padam. Oleh karena itu, di dunia langit yang mendalam, lembah pemakaman dewa telah menjadi tanah terlarang kelima yang setingkat dengan 4 tempat terlarang utama. Tepat ketika Lin Shuiro masih tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan putrinya, dia tidak menyangka telepon selulernya berdering pada saat ini. Setelah melihat halaman komunikasi Lin Zixin, Lin Shuiro tertegun sejenak, tetapi segera menjawab panggilan tersebut. Setelah mengetahui bahwa Lin Zixin masih hidup, dia akhirnya menghela napas lega. Dia bangkit dan bergegas kembali menuju wilayah barat bersama Lei Wanyun. Pada saat yang sama, ada sebuah gua di sebuah gunung besar di dalam formasi besar yang sebelumnya diatur oleh utusan sekte jiwa darah. Pakaian Wu Yifan dan Lin Zixin berserakan di samping, terlihat sangat intens. Lin Zixin perlahan bangkit dari tubuh Wu Yifan, mengenakan pakaiannya, dan menatap Wu Yifan yang masih tertidur. Alisnya penuh dengan kerumitan, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Wu Yifan. Sebagai orang suci di tanah suci Rousui, jika dia secara tidak sengaja dipandang oleh seseorang, maka orang tersebut akan mati atau orang tersebut akan menikahinya. Ambisi Lin Zixin adalah memimpin seluruh tanah suci Rousui menuju masa depan yang lebih gemilang. Cinta antara anak-anak dan hal-hal lain tidak pernah ada dalam rencananya, jadi setelah mengetahui bahwa Wu Yifan secara tidak sengaja melihat tubuhnya, ide Lin Zixin adalah untuk menyelesaikan masalah Wu Yifan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wu Yifan akan menerima telapak tangan utusan sekte jiwa darah untuk melindungi dirinya. Telapak tangan utusan sekte jiwa darah mengandung energi iblis yang sangat kuat, ditambah dengan serangan balik dari teknik terlarang sebelumnya. Situasi Wu Yifan yang sudah buruk menjadi lebih buruk. Jika dia tidak menerima perawatan medis tepat waktu, maka Wu Yifan akan benar-benar mati. Ini jelas bukan akhir yang dapat diterima bagi Lin Zixin, yang menyaksikan Wu Yifan menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya, saya tidak tahu apa mentalitasnya. Lin Zixin hanya bisa mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Wu Yifan. Jika Anda berlatih kultivasi ganda dengan tubuh suci Suanyin untuk pertama kalinya, Anda tidak hanya akan memperoleh manfaat besar, tetapi juga membersihkan semua keadaan negatif Anda. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar bagi Wu Yifan. Ketika Wu Yifan bangun lagi, dia akan berhasil mencapai puncak tertinggi. Kami menyingkirkan bajingan-bajingan itu. Lin Zixin memandang Wu Yifan yang masih koma, lalu berbalik dan pergi dengan tegas. Tujuannya adalah untuk memimpin seluruh tanah suci Rousui menuju masa depan yang lebih gemilang, dan cinta antara anak-anaknya bukanlah sesuatu yang harusnya dia pertimbangkan sekarang. Bab 65. Depresi Wu Yifan, bergabung dengan sekte abadi. Bab 65. Depresi Wu Yifan, bergabung dengan sekte abadi, dan fungsi sintesis umpan balik diaktifkan. Aneh, apa yang terjadi?
Setelah Wu Yifan terbangun, dia mendapati dirinya berada di sebuah gua yang tidak dikenalnya, dan ekspresinya tidak bisa tidak menjadi berat. Ingatannya masih teringat ketika ia menangkis telapak tangan Lin Zixin. Setelah dipukul oleh utusan sekte jiwa darah, Wu Yifan jatuh koma, dan tentu saja tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi selama waktu itu. Jadi saya terkejut ketika saya merasakan gejala sisa di tubuh saya telah hilang, dan alam saya telah berhasil mencapai puncak tertinggi. Apa yang terjadi selama periode ini? Sesuatu pasti terjadi yang tidak saya ketahui. Wu Yifan menarik napas dalam-dalam dan berpikir dengan ekspresi yang sangat serius. Tetapi bahkan jika dia menggaruk kepalanya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Lin Zixin telah melakukan pengorbanan sebesar itu untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, dalam pandangan Wu Yifan, Lin Zixin ingin bunuh diri, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkannya? Sepertinya aku harus mencari sendiri jawaban atas pertanyaan ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Zixin. Apakah bisa dikatakan bahwa dia mengorbankan dirinya demi keselamatanku? Wu Yifan memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah jelek. Memikirkan hal ini, Wu Yifan berdiri dan mengambil napas dalam-dalam, berpikir dalam hati dengan tekad di matanya. Jangan khawatir Lin Zixin, aku akan membalaskan dendammu. Lin Zixin? Wuli, apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte Tianjan dan menjadi murid langsungku? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih tergerai berdiri di depan Wuli dan berkata dengan wajah ramah. Wuli hanya ragu sejenak lalu mengangguk setuju. Murid Wuli, beri hormat pada guru. Setelah meninggalkan keluarga Wu, Wuli menemukan seorang murid di sekte Jantian, salah satu dari 4 kaisar dan 6 sekte di domain selatan. Tentu saja, ketika dia meninggalkan keluarga Wu, orang tuanya dan orang lain berulang kali mengatakan kepadanya untuk tidak menunjukkan identitasnya di luar keluarga Wu. Ketika Wuli bertanya mengapa, Wu Wangu menghela nafas dan berkata dengan serius. Anakku, kamu harus tahu, jika kamu mengungkap identitas keluarga Wumu, maka meskipun orang lain takut padamu, itu hanya karena keluarga Wu yang mendukungmu, bukan hanya karena dirimu sendiri. Kemuliaan yang kau bawa saat kau berjaya hanya karena keberhasilan, tetapi kau tetap bisa mendapatkan kemuliaan saat kau mengalami kemunduran. Itulah kemuliaanmu sendiri. Ayahku berharap melihatmu memiliki kemuliaanmu sendiri. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Wuli mengingat kata-kata ayahnya dengan kuat di dalam hatinya, seolah-olah dia telah membuka pintu menuju dunia baru. Ketika dia pergi ke sekte Jantian untuk mendaftar sebagai tetua dan bertanya tentang asal-usul Wuli, Wuli mengatakan bahwa dia hanyalah seorang kultivator independen yang tidak dikenal. Segera setelah bergabung dengan sekte Tianzan, Wuli disukai oleh Chan Pingan, Master Puncak Xiaoyao, salah satu dari 8 puncak sekte Tianzan, dan menjadi muridnya. Melihat hal ini, Wuli tentu saja tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia setuju saja. Setelah Chan Pingan melihat Wuli setuju, dia tidak bisa menahan perasaan puas dan mengangguk. Entah mengapa, saat pertama kali melihat Wuli, Chan Pingan merasakan firasat aneh di hatinya. Yaitu bahwa Wuli memang ditakdirkan untuknya. Selain itu, bakat Wuli tidak rendah, jadi dia menerimanya sebagai murid pribadi. Kalau tidak, Chan Pingan mungkin tidak akan menerima murid. Murid-murid di sekitarnya tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap setelah melihat bahwa akar spiritual tingkat tinggi belaka ternyata mampu membuat Master Puncak Xiaoyao Pik mampu merekrut murid sendiri. Tidak ada alasan lain. Para Master Puncak dari 8 puncak utama di sekte Jantian semuanya merupakan ahli tahap akhir kuasi kaisar. Di antara mereka, Chan Pingan, penguasa puncak Xiaoyao, bahkan lebih kuat. Mereka semua telah mencapai puncak kuasi kaisar dan menjadi tingkat yang sama dengan master sekte. Justru karena inilah sekte Tianjan dapat menjadi pemimpin dari 6 sekte. Master Chan Fang, bakatku juga cukup bagus. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuatmu bersemangat. Pada saat ini, Tian Jiao lain yang juga memiliki akar spiritual tingkat tinggi datang ke Chan Pingan dan bertanya dengan sedikit harapan dalam nada suaranya.
Namun Chan Pingan hanya meliriknya, lalu menatap tetua terdaftar dan berkata perlahan, "Saya tidak begitu menyukai orang ini. Apakah Anda mengerti?" Tetua yang bertugas mengurus pendaftaran itu tak kuasa menahan keringat dingin saat mendengar perkataan Chan Pingan. Ia menatap si jenius itu dan mendengus dingin. "Pergi sana, kau telah dikeluarkan dari sekte Tianjan. Tidak ada kucing atau anjing yang layak menjadi murid Master Chan." Setelah tetua pendaftaran mengatakan ini, dia meninggalkan tempat itu bersama Tian Jiao yang tercengang. Tian Jiao menghilang tanpa sempat memohon belas kasihan. Murid-murid lainnya tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala ketika melihat ini, karena takut menyinggung Chan Pingan dan dikeluarkan dari sekte Tianzan. Mereka harus tahu bahwa akan menjadi suatu kehormatan bagi mereka untuk bergabung dengan sekte Tianzan. Namun jika mereka diusir oleh sekte Tianzan, belum tentu kekuatan lain akan menerima mereka, karena takut memberi kesan buruk pada sekte Tianzan. Dengan cara ini, Wuli, yang awalnya masuk ke sekte Jantian dan ingin berlatih secara diam-diam, hanya bisa dipaksa menjadi murid langsung Chan Pingan. Tentu saja, jika dia menolak, Wuli, yang ingin tetap bersikap rendah hati, akan semakin tidak mampu melakukannya. Lagi pula, menjadi murid Chan Pingan dapat membuatmu berlatih dengan tenang atas nama murid Chan Pingan, tetapi jika kamu menolak, saya khawatir akan ada orang yang datang mencari masalah setiap hari. Di sisi lain, setelah Wahao meninggalkan keluarga Wu, ia mengajak istrinya untuk berkeliling ke seluruh dunia langit yang mendalam. Itu disebut bulan madu. Tentu saja, Sukia orang tidak tahu apa artinya. Tetapi selama ia bisa berada di sisi suaminya, ia akan baik-baik saja. Saat berbulan madu, Wahao tidak berdiam diri, mencari target yang cocok di dunia surga mendalam untuk membentuk legiun kaisar agungnya. Tepat ketika dia mencarinya, Wahao tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Deng, terdeteksi bahwa sistem terikat pada peringatan 100 tahun host. Fungsi baru diaktifkan. Silakan periksa host. Wahao terkejut dengan pembukaan sistem yang tiba-tiba. Bagaimanapun, sistem itu terus berbunyi bip setiap hari, jadi Wahao telah mematikan pengingat umpan balik sistem. Ini adalah pertama kalinya sistem berbicara sejak keluar dari tanah terlarang Jinmia. Apa yang baru? Wahao membuka panel sistem dengan rasa ingin tahu, tetapi ketika dia melihat fungsi baru, Wahao tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku di tempat, merasa gembira dalam hatinya. Fungsi baru diaktifkan, sintesis umpan balik. Host dapat memilih apakah akan mensintesis item yang diumpankan kembali setiap waktu. 100 item dapat disintesis menjadi item bermutu lebih tinggi. Dengan kata lain, 100 senjata tingkat kuning dapat digabungkan menjadi senjata tingkat misterius, dan 100 senjata tingkat misterius dapat digabungkan menjadi senjata tingkat bumi. Hal ini sama untuk hal-hal seperti keterampilan dan ramuan. Tentu saja, umpan balik kultivasi tidak akan berdampak apapun karena dibukanya fungsi baru ini. Bagaimanapun, kultivasi adalah kultivasi, dan itu akan tetap menjadi kultivasi setelah sintesis, jadi tidak akan ada dampak. Namun segera Wahao melihat baris pengingat di bawah dan mulai membacanya dengan saksama. Deng, item yang disintesis tidak dapat disintesis lagi. Lihat, aku berencana untuk memberikan Yifan dan yang lainnya sebuah senjata kaisar, lalu menggabungkannya tanpa batas. Wahao berpikir dengan sedikit kekecewaan di dalam hatinya, jika dia memberi Wu Yifan dan yang lainnya sebuah senjata kaisar, mereka akan dapat mengembalikan 1 juta senjata kaisar. Jika 1 juta senjata kaisar dapat disintesis tanpa batas, tidak ada yang tahu berapa banyak senjata kaisar yang dapat disintesis. Senjata yang sangat mengerikan. Namun demikian, Wahao tetap merasa itu sangat bagus. Paling buruk, dia bisa menunggu sampai dia menjadi lebih kuat dan kemudian pergi ke beberapa kekuatan besar untuk meminjam sumber daya dari mereka. Bab 66. Memegang vas suci. Bab 66. Memegang vas suci. Wuli, ini kakak laki-lakimu, dan ini kakak perempuanmu yang kedua. Jika kamu juga termasuk,
aku hanya akan memiliki 3 murid. Kamu tidak boleh membuatku malu. Tak lama kemudian, Chan Pingan membawa Wuli ke puncak Xiaoyao. Meski disebut puncak, nyatanya, ukurannya jauh di luar imajinasi Wuli dan bisa menyaingi dirinya sendiri. Setelah tiba di puncak Xiaoyao, Chan Pingan memperkenalkan Wuli kepada kakak laki-laki seniornya dan kakak perempuan senior keduanya, Cai Tiankun dan Nangongya. Mereka jauh lebih tua dari Wuli, dan mereka berdua adalah monster yang berusia ratusan tahun. Alamnya secara alami tidak rendah, mereka semua telah mencapai alam suci. Halo adik kecil, kamu harus berlatih keras, kalau tidak kamu akan dikeluarkan oleh guru. Nangongya yang berambut ungu menatap Wuli dan bercanda. Jelas dia juga melihat kalau Wuli hanya berada di level inti emas, yang mungkin sangat bagus untuk orang biasa. Namun, jika dia menganggap dirinya murid Chan Pingan, jika dia memberitahu orang lain tentang kultivasinya, dia akan ditertawakan. Mendengar ini, Wuli juga mengangguk dengan serius dan menjawab dengan membungkuk. Aku akan berlatih keras, kakak senior kedua. Oke, sudah malam. Kamu bisa mengajak Wuli mencari puncak untuk dituju terlebih dahulu. Wuli, jika kamu punya pertanyaan tentang kultivasi, kamu bisa bertanya pada kakak laki-laki dan kakak perempuan keduamu. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Datanglah dan temui aku sebagai gurumu lagi. Pada saat ini, Chan Pingan terbatuk, menatap Cai Tiankun dan Nangongya dan menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata sang guru, Cai Tiankun dan Nangongya mengangguk, lalu menatap Wuli, dan membawa Wuli menjauh dari puncak utama di detik berikutnya. Saya tidak tahu manfaat apa yang akan saya peroleh jika menerima murid ini. Saya hanya punya firasat bahwa jika saya menerimanya sebagai murid, manfaat yang akan saya peroleh pasti tidak akan terbayangkan. Melihat Cai Tiankun dan Nangongya membawa Wuli mencari sab puncak untuk ditinggali, Chan Pingan berpikir dalam hati. Faktanya, salah satu alasan mengapa Chan Pingan mampu menembus puncak kuasi kaisar dalam kurun waktu yang begitu singkat adalah karena bakatnya yang mengerikan, dan sebagian lagi karena Chan Pingan mempercayai intuisinya sendiri. Intuisi saya sendirilah yang memungkinkan saya terhindar dari kematian berkali-kali dan memperoleh peluang besar. Setelah memikirkannya, Chan Pingan berhenti mengkhawatirkan masalah ini dan berbalik untuk kembali berlatih. Sudah 50.000 tahun sejak dia menerobos ke puncak kuasi kaisar, tetapi dia tidak percaya diri untuk menerobos ke Kaisar Agung, dan dia tidak tahu kapan dia akan mampu menerobos ke Kaisar Agung. Terima kasih banyak, kakak senior dan kakak senior kedua. Setelah meninggalkan puncak utama, Nangongya memandang Wuli dan bertanya. Adik junior, kamu bisa menemukan satu puncak secara acak. Tentu saja, kamu tidak bisa memilih keduanya. Itu adalah dojo untukku dan kakak seniormu. Nangongya melihat kedua gunung lainnya yang memiliki penghalang. Wuli mengangguk dan terus mencari di wilayah puncak Xiaoyao. Tak lama kemudian, mata Wuli berbinar dan dia menunjuk ke sebuah puncak yang tidak jauh dari sana. Berkata tanpa ragu. Kakak senior kedua, saya pilih puncak itu. Apa kamu yakin? Nangongya bertanya dengan tegas. Wuli penasaran. Jika sudah terkonfirmasi, bukankah bisa diubah? Itu tidak benar, hanya saja kami hanya akan menerimamu sekali. Lain kali kau harus pindah sendiri. Lagi pula, puncak Xiaoyao kami terkenal hanya memiliki sedikit murid, dan tidak ada seorang pun yang bisa ditinggali. Nangongya merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Wuli tercengang, namun tetap mengangguk. Tidak apa-apa, itu kursinya. Entah mengapa, Wuli memiliki firasat kuat di hatinya bahwa puncak itu ditakdirkan untuknya. Nangongya dan Cai Tiankun mengirim Wuli ke puncak gunung, dan kemudian berbicara. Baiklah, adik junior, aku serahkan sisanya padamu. Kakak seniormu dan aku tinggal di sana. Kalau kau punya pertanyaan, kau bisa datang dan bertanya kepada kami. Ngomong-ngomong, kakak seniormu ahli dalam ilmu pedang, dan aku ahli dalam tombak. Jalan! Wuli tidak dapat menahan diri untuk tidak berbinar ketika mendengar ini. Dia juga berlatih ilmu pedang,
jadi sepertinya dia bisa bersaing dengan kakak laki-lakinya di masa depan. Setelah semuanya selesai, Chai Tiankun dan Nangongnya berencana untuk pergi, tetapi sebelum pergi, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan menarik Wuli ke dalam obrolan grup, mengatakan bahwa membudidayakan makhluk abadi sekarang akan menjadi lebih ilmiah. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi mereka melalui telepon. Ini juga merupakan kali pertama Wuli melihat ke dunia luar, betapa besarnya pengaruh bisnis keluarganya terhadap seluruh dunia surga mendalam. Setelah kakak laki-laki tertua dan kakak perempuan kedua pergi, Wuli mengemasi barang-barang Feng Shan dan berencana untuk beristirahat. Tidak banyak barang yang ada di puncak, yang ada hanya sebuah rumah besar, dan segala sesuatunya perlu diatur sendiri oleh para pengikutnya. Meskipun Wuli mengetahui beberapa formasi dan sejenisnya, dia bukan ahli dalam hal itu, jadi dia berencana untuk menunggu sampai besok untuk meminta gurunya dan orang lain membantunya mengaturnya. Akan tetapi, tepat saat Wuli hendak beristirahat, dia merasakan sesuatu dan menyipitkan matanya untuk melihat ke kejauhan. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat kilatan cahaya hijau, tetapi ketika dia melihat ke arah itu lagi, cahaya hijau itu telah menghilang. Apakah ini ilusi? Wuli berpikir ragu-ragu dalam hatinya, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Apakah itu benar atau salah? Dia akan tahu apa itu jika dia pergi dan melihatnya. Itu tidak akan memengaruhi kecepatannya. Tak lama kemudian Wuli mulai mencari ke arah di mana ia baru saja melihat cahaya hijau itu. Namun, ketika ia tiba di tempat itu, Wuli melihat sesuatu, dan matanya tak dapat menahan diri untuk tidak tertarik oleh sebuah botol kecil dengan separuh tubuhnya terekspos di tanah. Tertarik. Saya melihat botol kecil itu ditutupi garis-garis hijau, dan masih memancarkan cahaya hijau redup. Apa ini? Saat Wuli melihat botol kecil itu, dia merasa dalam hatinya bahwa botol kecil ini jelas bukan barang sederhana. Memikirkan hal ini, Wuli melangkah maju, mengeluarkan botol itu dan menaruhnya di tangannya. Tepat setelah Wuli mendapatkan botol hijau kecil itu, Wu Hao, yang baru saja selesai menenangkan Sukya Oran untuk beristirahat, juga menerima suara pemberitahuan dari sistem. Deng, selamat kepada Wuli, keturunan tuan rumah, karena telah memperoleh botol palem suci. 1.000.000 botol palem suci telah dilaporkan kepada tuan rumah. Bisakah tuan rumah mensintesisnya? Oh, apakah dia menemukan takdirnya, senjata abadi, secepat itu? Benar saja, tinggal di keluarga Wu hanya akan menunda pertumbuhan putra takdir. Wu Hao berpikir dengan sedikit keheranan dalam hatinya. Namun, dia segera mengangguk dan menekan tombol sintesis. Bagaimanapun, Holy Palm Battle tidak banyak berguna baginya. Bahkan jika disintesis, jumlahnya masih bisa mencapai ke 10.000. Deng, 1.000.000 botol suci palem telah berhasil disintesis. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 10.000 botol suci palem. Botol Jiang Dao, Anda dapat menyerap kekuatan Wan Dao untuk penggunaan Anda sendiri. Tetapi prasyaratnya adalah Anda harus terkena kekuatan Wan Dao. Setelah melihat deskripsi botol tahu, Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia jelas tidak menyangka bahwa botol tahu begitu mengerikan dan dapat menggunakan kekuatan 10.000 cara untuk kepentingannya sendiri. Sederhananya, botol tahu dapat mengubah kekuatan dao besar yang bersentuhan dengannya dan menghasilkan dao besar yang sesuai di dalam botol tahu. Bila perlu, botol tahu dapat digunakan untuk mengerahkan kekuatan dao besar. Dengan kata lain, selama botol tahu berevolusi ke bentuk lengkapnya, kekuatan sejati dao besar dapat dikerahkan melalui botol tahu. Tentu saja, kekuatan yang dibutuhkan oleh penggunanya juga sangat mengerikan. Bahkan Wu Hao tidak sepenuhnya yakin bahwa ia dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari botol tahu. Setidaknya ia harus menunggu sampai Kaisar Abadi untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari botol tahu. Bab 67